Perkenalkan, nama saya Tania Damayanti, NIM 120110023 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Agustin Hermaria Putri dengan NIM 1202770 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Farida, NIM 1202994 dari Prodi Sains Atmosfer dan Planetan. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 120270074 asal Prodi Kimia. Halo, perkenalkan nama saya Lia Dewi Nasari, NIM 1202775 dari program studi kimia. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan dengan NIM 120270073 Prodi Kimia. Bagian motor listrik. Motor listrik terdiri dari bagian stator, bagian motor listrik yang tidak bergerak, contohnya magnet, dan bagian rotor. Bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak, contohnya kumparan pada kawat atau tembaga. Motor listrik DC bekerja menggunakan prinsip gaya Lorentz. Motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet. Ketika kumparan dialiri arus listrik, maka kumparan akan bekerja dengan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut yang akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak, atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Dengan dirumuskan, F sama dengan Q dikali V kali B, dengan keterangan F sama dengan gaya dan satuan Newton, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan Coulomb, V sama dengan arah kecepatan muatan dengan satuan M per S, dan B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla. Pada motor DC, kawat yang berada dalam medan magnet apabila dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik, dan arah medan magnet dapat ditulis sebagai berikut. Secara teoretik, besaran torsi dipengaruhi panjang kawat dan gaya sebagai berikut. Apabila kumparan pada motor lebih dari satu, maka secara umum besaran torsi magnetik untuk kumparan yang terdiri dari N buah lilitan kawat adalah sebagai berikut.
Untuk kelebihannya sendiri, untuk aplikasi berdaya rendah, motor DC lebih murah dari motor AC. Kecepatan dan torsi mudah dikontrol. Dan yang terakhir, desain motor DC cukup sederhana dan mudah diaplikasikan. Dan untuk kelemahannya, lebih besar dan cenderung lebih mahal. Tidak cocok untuk diaplikasikan kecepatan tinggi dan berdaya besar. Tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu.